Halo adik-adik sekalian, kembali lagi bersama dengan saya di kelas biologi. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan kita, yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Tetapi kali ini kita akan mempelajari bagian tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, dan lebih tepatnya adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu angiosperme ya. Karena nanti pada pembelajaran perkembangbiakan pada tumbuhan ini kita akan membahas pada tumbuhan angiosperme, pada tumbuhan gimnosperme, dan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, serta teknologi-teknologi yang berhubungan dengan reproduksi pada tumbuhan. Baiklah adik-adik sekalian, kita masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperme. Nah, adik-adik sekalian, perlu kalian ketahui, tumbuhan angiosperme itu artinya tumbuhan berbiji tertutup. Ya, di mana pada perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperme dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Apakah yang dimaksud dengan reproduksi vegetatif? Yaitu reproduksi yang tanpa adanya penyatuan organ reproduksi jantan dengan organ reproduksi betina. Atau dalam hal ini pada tumbuhan, yaitu tanpa ada penyatuan serbuk sari dan putik. Sementara generatif adalah adanya penyatuan materi genetik di sini, yaitu serbuk sari akan membuahi kepala putik sehingga melakukan fertilisasi, membentuk bakal buah, bakal biji, dan seterusnya. Nah, vegetatif itu sendiri berdasarkan proses terjadinya dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Dari namanya kita sudah bisa lihat bahwasanya vegetatif alami adalah reproduksi vegetatif pada tumbuhan yang terjadi secara alamiah, yaitu tanpa bantuan dari pihak manapun, termasuk manusia. Ya, jadi yang bekerja di sini adalah alam. Yang kedua adalah vegetatif buatan. Nah, kalau vegetatif buatan adalah reproduksi vegetatif yang dibantu oleh manusia. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, kita akan bahas pertama, yaitu tentang reproduksi vegetatif, yaitu reproduksi yang tanpa adanya penyatuan organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina. Baiklah, kita masuk ke dalam vegetatif yang alami. Nah, vegetatif alami itu contohnya seperti rizoma yang terdapat pada tanaman-tanaman Zingiberaceae atau jahe-jahean ya. Jadi yang berkembang biak ini adalah akar yang mengalami pembengkakan sehingga membentuk cadangan makanan ya, itulah rizoma. Kemudian stolon ya, ini adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Kemudian umbi lapis, kemudian umbi batang, kemudian tunas ya, dan tunas adventif ya. Tunas di sini contohnya seperti pisang. Nah, tunas adventif yang di sini adalah contohnya seperti tumbuhan cocor bebek. Nah, selanjutnya ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan artinya adalah reproduksi pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya seperti stek ya. Stek ini misalnya kita mengambil satu batang tanaman, katakanlah singkong, kemudian tanamannya kita potong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian kita tanamkan ke dalam tanah, kemudian dia akan membentuk individu yang baru. Itulah teknik vegetatif buatan dengan cara stek. Kemudian dengan cara merunduk, yaitu ada bagian tanaman atau tumbuhan, kemudian kita bengkokkan dan kemudian kita timpa dengan tanah, maka akan tumbuh di sini akar. Kemudian kita potong dan kemudian kita pindahkan sehingga menghasilkan
individu yang baru. Dan teknik selanjutnya adalah mencangkok, ini yang sangat familiar, yaitu teknik mendapatkan tumbuhan yang baru dengan cara yang cepat, ya, dimana bagian dahan yang kita anggap bagus itu akan kita kikis pada bagian kayunya, ya, atau pada bagian kambiumnya. Kemudian setelah bersih seperti ini, kemudian kita tutup, ya, kita tutup dengan sabut kelapa, boleh dengan pembungkus seperti ini, boleh. Kemudian di dalamnya dimasukkan tanah yang subur, ya, tanah humus atau tanah kompos. Kemudian setiap hari kita siram, dan ketika sudah tumbuh akarnya, maka bagian ini kita potong dan kita pindahkan, sehingga menghasilkan individu yang baru yang sama persis sifatnya dengan tanaman induknya. Ya, jadi ada beberapa kelemahan dan kelebihan ketika kita melakukan teknik vegetatif buatan ini. Ya, selanjutnya reproduksi generatif. Reproduksi generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Jadi ada peleburan, ada fertilisasi di sini. Nah, pada tumbuhan angiospermae dikenal dengan cara pembuahan ganda atau fertilisasi ganda, ya. Jadi secara umum prosesnya seperti ini. Perhatikan baik-baik, saya jelaskan pelan-pelan, ya. Dalam satu tumbuhan itu memiliki organ reproduksi betina berupa putik dan organ reproduksi jantan berupa kepala sari. Dan kemudian ketika serbuk sari itu akan jatuh ke kepala putik dan tepat di saluran polen, maka kepala putik ini nanti ketika dijatuhi oleh serbuk sari ini atau polen, kemudian di sini nanti akan ada salurannya, sehingga polen tadi akan masuk ke dalam saluran ini menuju mikrofil di sini nanti, atau celah di bagian ovum ini. Nah, ya, kemudian di sini ada bagian-bagiannya. Ini adalah bakal buah dan ini adalah bakal biji. Nah, secara sederhana pertama dia akan membentuk bakal biji dan juga akan membentuk bakal buah. Kemudian bijinya yang sudah dihasilkan dari pembuahan ini akan jatuh ke tempat yang subur yang mendukung, kemudian akan berkecambah membentuk individu yang baru. Kemudian individu ini akan tumbuh dengan subur, kemudian akan memiliki bagian-bagian yang lengkap termasuk bunga, kemudian bunganya akan memiliki bagian yang seperti ini lagi, dan akan terjadi proses seperti ini. Oke, ya, kurang lebih secara umum prosesnya seperti itu. Nah, bagaimana pembuahan ganda itu terjadi? Maka kita akan masuk ke bagian yang lebih spesifik. Tadi saya sudah katakan, kenapa dikatakan pembuahan ganda? Karena pembuahannya terjadi secara 2 kali. Nah, apa yang dimaksud dengan secara 2 kali dan bagaimana prosesnya? Kita perhatikan baik-baik. Nah, ketika saya perbesar ini, bagiannya saya ambil kurang lebih seperti ini. Dan bagian ini ketika saya perbesar lagi, bentuknya kurang lebih seperti di dalam putik ini, ya, ada 8 inti sel yang ada di dalam putik ini, ya, yang ada di dalam kantung lembaga ini, yaitu 3 bagian atas yang dekat dengan kalaza. Ini kalaza namanya. Ini disebut sebagai antipoda, ya, inti sel antipoda. Kemudian yang 2 ini disebut sebagai IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Kemudian yang 3 di bawah, bagian bawah, ini 2, yang 2 ini disebut sebagai inti sel sinergi. Dan yang 1 bulat di tengah inilah yang disebut sebagai ovum. Ya, saya ulang.
Di dalam kandung lembaga pada putik ini terdapat 8 inti sel, di mana 3 itu disebut sebagai inti sel antipoda, yang 2 ini disebut sebagai inti kandung lembaga sekunder atau disingkat sebagai IKLS. Kemudian 1 yang di tengah disebut sebagai ovum, dan 2 yang di kiri dan kanan ini disebut sebagai inti sel sinergi. Nah ya, kurang lebih seperti ini. Nah, yang di saluran polen ini, di dalam saluran polen itu pada awalnya ada 2 inti sel, di mana yang di depan ini disebut sebagai inti vegetatif dan yang di belakangnya disebut inti generatif. Nah, pada prosesnya nanti, sebelum terjadi pembuahan, inti generatif ini akan mengalami karyokinesis atau pembagian inti, sehingga inti generatif ini akan menjadi 2 inti yang baru, yaitu disebut sebagai inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi di sini nanti di bagian saluran polen ini ada 3 inti sel, di mana yang paling depan disebut sebagai inti vegetatif, yang di bagian tengah ini disebut sebagai inti generatif 1, dan yang paling belakang disebut sebagai inti generatif 2. Ya, ini adalah bagian-bagian yang terdapat pada putik dan saluran polen ya. Nah, bagaimana mekanisme pembuahan gandanya? Pertama sekali, saya sudah katakan tadi, inti generatif akan mengalami karyokinesis atau pembagian materi inti sehingga menjadi 2 inti generatif, yaitu inti generatif 2 dan inti generatif 1. Nah, selanjutnya yang terjadi adalah inti sel vegetatif akan membuka jalan menuju mikrofil. Ya, jadi fungsi dari inti vegetatif adalah sebagai pembuka jalan menuju mikrofil. Kenapa harus dibuka jalan? Karena supaya inti generatif yang 1 dan 2 bisa masuk ke dalam kandung lembaga. Mengapa mereka harus masuk? Karena supaya terjadi pembuahan ya, supaya terjadi pembuahan. Nah, yang pertama sekali terjadi adalah inti generatif 1 akan membuahi ovum. Ya. Inti generatif 1 akan membuahi ovum dan akan membentuk zigot yang sifatnya 2N. Itu yang pertama sekali, pembuahan yang pertama sekali terjadi. Itu inti generatif 1 akan membuahi sel ovum dan membentuk zigot, dan zigot inilah yang akan menjadi bakal biji. Ya, yang akan menjadi bakal biji. Selanjutnya yang terjadi adalah inti sel generatif 2 akan membuahi IKLS, membentuk endosperma atau cadangan makanan yang sifatnya 3N. Dan hasil dari pembuahan dari inti generatif 2 dengan IKLS itulah yang akan menjadi bakal buah ya, atau daging buahnya. Nah, ketika kita temukan buah ada daging buahnya, itu adalah hasil ya dari fertilisasi antara inti generatif yang kedua dengan IKLS. Jadi demikianlah mekanisme pembuahan ganda pada angiosperma. Saya ulangi sekali lagi untuk memahaminya, kenapa dikatakan sebagai pembuahan ganda adalah karena pembuahan terjadi secara 2 kali. Yang pertama yaitu ketika inti generatif 1 membuahi sel ovum membentuk zigot, dan zigot inilah yang akan membentuk calon individu yang baru, atau inilah yang membentuk bakal biji. Kemudian yang kedua adalah inti generatif 2 akan membuahi IKLS ya, dan membentuk endosperma atau cadangan makanan, dan inilah yang kita sebut juga dengan bakal buah atau daging buah yang kita makan itu. Ya, demikianlah mekanisme pembuahan ganda pada tumbuhan angiospermae. Semoga adik-adik sekalian bisa
memahaminya. Sekian dan terima kasih.